Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan berikutnya tentang surga ya, tentang surga sebagaimana diketahui bahwasanya surga adalah impian setiap manusia, setiap orang beriman. Bahkan impian para nabi ya. Nabi Ibrahim di antara doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wa ja'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatin na'im yaitu mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan makna wa fil akhirati hasanah maksudnya ya Allah berikanlah aku surga di akhirat. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita untuk meminta surga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus karena dia adalah surga yang paling tinggi ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak inilah usinu dandanataka wala dandanata Muadz." Aku tidak pandai untuk berdoa sebagaimana yang doa yang dipanjatkan olehmu dan dipanjatkan oleh Muadz. Tetapi aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung dari neraka jahanam. Kata dia, saya enggak bisa pandai berdoa seperti engkau wahai Rasulullah, seperti Muadz. Tapi saya selalu minta surga dan dijauhkan dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haulahu nudandin." Kami juga demikian. Doa kami itu macam-macam, intinya itu. Intinya minta surga dan terhindar dari apa? Neraka jahanam. Dan Rasulullah SAW ketika membaiat para sahabat kaum Ansar ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah, maka para sahabat mengatakan, kami akan lanamna annaka kama namna anna uzurana, kami akan bela engkau ya Rasulullah kalau kau pindah dari Mekah ke Madinah, kami akan bela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela istri-istri kami, kemudian kami akan bela anak-anak kami. Dan kami siap bertempur dengan seluruh manusia, al-ahmar wal aswad, berkulit hitam, berkulit putih, Arab, non-Arab, karena mereka tahu konsekuensi dari membawa Nabi ke Madinah akan berperang melawan seluruh manusia yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus kata para sahabat, terus bagi kami apa ya Rasulullah kalau kami menjalankan baiat kami? Kata Rasulullah SAW, walakumul jannah, bagi kamu apa? Surga. Enggak ada janji lain. Rasulullah bilang apa? Surga. Ketika Rasulullah SAW memberi motivasi kepada keluarga Yasir untuk sabar ketika Yasir dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah dibunuh, mereka disiksa. Kata Rasulullah SAW di Mekah waktu itu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka tentunya inilah yang dicita-citakan oleh para nabi, dicita-citakan oleh para sahabat, dicita-citakan oleh kaum mukminin. Makanya dalam Al-Quran Allah sering menyebut tentang surga, kenikmatan surga dan bahaya neraka jahanam. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara pendapat yang keliru yang mengatakan seorang tidak boleh beribadah mengharap surga dan takut sama neraka. Ini perkataan tidak benar ya. Mereka mengatakan kalau beribadah seperti itu seperti ibadah pedagang, ya seakan-akan ingin melakukan sesuatu kemudian ada timbal baliknya surga dari Allah. Seorang kalau beribadah hanya berharap cinta kepada Allah, ini tidak benar, karena tidak ada yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada juga yang lebih cinta kepada Allah dari Nabi dan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan keduanya diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi yang paling yang mendapat predikat kekasih Allah cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan
Nabi Muhammad SAW berkata, Inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Apa maksudnya Khalilur Rahman? Maksudnya Allah mencintainya. Allah mencintai Nabi Muhammad SAW, Allah mencintai Nabi Ibrahim. Dan juga mereka berdua mencintai Allah. Jadi Allah mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun mereka sangat cinta kepada Allah, mereka tetap minta surga. Terus ada orang belakangan mengatakan, saya beribadah tidak harap surga, saya hanya cinta pada Allah. Cintamu dengan cinta Nabi Muhammad enggak ada apa-apanya. Kamu asal ngomong aja, cinta apa pengorbananmu? Rasulullah SAW semua waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengan sahabat mana lebih cinta kepada Allah? Sahabat mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berharap apa? Surga. Karena yang suruh berharap surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah menuju ampunan dan surga. Allah yang suruh. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepatlah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengiming-imingkan surga. Maka jangan dengar perkataan sebagian orang sufiah yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharap surga. Kemudian hanya mengharap cinta saja, ya. Ya, omong kosong, mereka aja beribadah sekarang mengharap balasan duniawi, ya. Hanya ingin rezekinya lancar, apa sama aja gitu kan. Berdoa ingin rezekinya lancar, bahkan pergi ke kuburan cari rezeki, minta-minta kepada mayat-mayat. Jadi omong kosong doang, ngomong begitu, ya. Cuma teori doang. Yang benar bahwasanya kita beribadah mengharap surga Allah dan takut kepada neraka. Dan dalam surga kita akan, kalau masuk surga maka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah puncak segala kelezatan. Makanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim, atau ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk merasakan kelezatan memandang wajahmu, ya. Berarti di antara puncak kenikmatan di surga adalah memandang apa? Wajah Allah. Kemudian juga dalam banyak dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, ya. Siapa yang menuntut ilmu yang diharapkan mencari wajah Allah. Dan seperti dalam banyak amal soleh gitu, mencari wajah Allah, ya. Seperti misalnya ibtigha wajhillah, ya, wa ibtigha wajhillah, ya, mencari wajah Allah. Di antara tafsiran para ulama, mencari wajah Allah maksudnya agar bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak. Disitulah puncak kecintaan kepada Allah. Hamba penghuni surga, ya, menemukan atau melihat sesuatu yang sangat dia cintai, maka dia merasakan kenikmatan yang terlezatkan ketika di surga kelak, ya. Dan ini disebutkan juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, bahwa di antara puncak kenikmatan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah kita berdoa meminta surga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allah min as'alukal jannah, Allah min as'alukal jannah, Allah min as'alukal jannah, Allah min a'udzubika minan nar, Allah min a'udzubika minan nar, Allah min a'udzubika minan nar. Sehingga yang perlu saya ingatkan dalam doa-doa kita harus akhirat yang mendominasi. Jangan sampai karena begitu banyak problematika yang kita hadapi di dunia sehingga kita doanya duniawi terus. Ya Allah, minta rezeki kaya, minta rezeki kaya. Terus, ya. Boleh kita minta dunia kepada Allah, minta kepada siapa lagi? Allah mengatakan wabtagu indallahi rizq. Wabtagu indallahi rizq, carilah rezeki si Allah. Tetapi yang harus mendominasi adalah minta kepada akhirat. Karena dunia ini kita cuma sebentar. Ngapain kita pusatkan seluruh permintaan kita untuk dunia? Kita minta dunia sebagian waktu kita, dan namun kebanyakan doa kita hendaknya minta surga. Minta akhirat agar bisa husnul khatimah, agar bisa mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, agar dibangkitkan dengan dimuliakan, agar diringankan hisabnya, agar masuk surga tanpa hisab, agar diberatkan timbangannya, agar menerima catatan dengan tangan kanan, agar mudah melewati sirat. Itu yang harus kita minta, ya, agar dimasukkan dalam surga. Jangan sampai minta dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullah", kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Maka seorang punya cita-cita yang
yang tinggi ya. Makanya boleh kita bina dunia karena memang kita semua butuh dunia, tapi jangan itu dijadikan orientasi ya. Jauh-jauh umrah, tawaf 7 kali mintanya dunia melulu. Ya Allah lunasi hutangku terus. Iya, minta lunasi hutang tapi jangan 7 putaran minta itu terus. Minta yang lain di dunia, minta akhirat lebih banyak. Sudah saatnya kita lebih fokus kepada akhirat. Tapi yang kita bahas sekarang pertama adalah tentang perkara-perkara yang terkait dengan surga ya. Perkara-perkara terkait surga. Yang pertama makna surga. Apa makna surga secara bahasa? Makna surga secara bahasa diambil dari kata jannah. Surga itu artinya jannah. Al-jannatu jannah. Dari lafal, kalau jannah ini kita ambilkan ada huruf jim, kemudian nun, kemudian apa? Nun. Jim, nun, nun. Dan semua kata yang secara dalam bahasa Arab ada lafal jim dan nun, nun, ini maknanya adalah secara bahasa maknanya adalah atasattur, tersembunyi. Tersembunyi. Ini secara bahasa. Makanya kalau kita lihat banyak kata-kata yang dari jim dan nun maknanya tersembunyi. Contoh apa? Jin. Contoh misalnya apa? Jin. Jin itu kan jim, nun ya. Jin nun. Nunnya 2. Misalnya apa? Jin. Jin terlihat oleh mata enggak? Tidak terlihat. Contohnya lagi janin. Janin tidak terlihat juga. Janin ya. Apa? Jin. Terus misalnya junnah atau ya junun, kegilaan. Junun yaitu gila. Yaitu akal tertutup. Tertutup. Sebut junun kalau orang akalnya tertutup ya. Misalnya juga disebut junnah. Junnah itu perisai. Kenapa perisai? Menutup pemegang perisai. Jadi dia junnah. Contohnya adalah jananul lail, gelap gulita. Idza jannal lailu, dalam apa? Perkataan idza jannal lailu, jika telah gelap gulita, itu. Janan al-lail. Gelap gulita. Tertutup. Semuanya menunjukkan makna tertutup. Oleh karenanya jannah di antaranya adalah jannah. Di antaranya adalah al-jannah. Al-jannah itu secara bahasa artinya kebun yang sangat lebat, ditutupi oleh banyak pohon-pohon sehingga orang dari luar tidak bisa melihat isi di dalamnya. Itu kebun yang sangat lebat sehingga dari luar kebun tidak bisa melihat apa di dalam kebun. Bukan kebun apa, taman ya. Kalau kebun kayaknya kebun singkong ya. Taman kelihatan indah ya. Taman atau kebun. Ini asal muasal kata apa namanya? Jannah. Asal muasal kata apa? Jannah. Maka muncul sebagian orang-orang liberal yang apa namanya, tidak beriman dengan lafal Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu hanya turun sesuai dengan orang Arab. Ya, sekarang kita harus mentafsirkan dengan kontekstual. Jangan terikat dengan teks, karena teks yang turunkan dalam Al-Quran terkait dengan orang Arab 1400 tahun yang lalu. Dan orang Arab dahulu memang senangnya taman karena mereka kemarau, tidak ada taman ya. Tidak ada ya, kalau orang Indonesia dibilang puncak taman dia enggak tertarik karena di sini banyak taman katanya begitu. Jadi kita jangan tekstual, itu karena kebetulan aja
diturunkan di zaman itu ya. Kalau sekarang kita bilang surga dengan arti taman nggak relevan karena orang Indonesia sudah taman udah bosan katanya gitu. Pertama jawabannya bagaimana? Jawabannya kita bilang taman di surga tidak sama dengan taman di Puncak Bogor. Taman surga itu pohonnya kayak apa, sungainya kayak apa, nggak mungkin dibandingkan dengan apa? Puncak Bogor. Belum bidadarinya kan beda lagi, Pak. Bidadari Bogor kan beda ya. Tidak sama. Ya, semuanya cantik tapi jangan dibandingkan dengan bidadari apa? Surga. Jadi kedua sampai sekarang orang masih cari taman ya enggak? Sampai sekarang taman adalah sesuatu yang menyenangkan. Tabiat fitrah manusia suka ke taman. Orang kaya pun pergi kemana? Ke Puncak Bogor. Memacet kayak gitu tetap aja semangat ke sana. Tetap mencari natural, cari pepohonan, cari lautan. Ya, saya pernah satu pesawat dengan orang Swedia mau ke Raja Ampat Papua. Cari apa? Cari laut doang. Cari laut yang indah ya. Jadi jauh-jauh sampai situ. Jadi manusia memang secara tabiat suka dengan apa? Taman ya, taman yang indah, menyejukkan pandangan. Sekaya apapun mereka suka dengan apa? Taman. Enggak ada orang bosan dengan taman tuh enggak ada ya. Enggak ada. Jadi itulah orang liberal memang kurang ajar ya. Mereka ingin selalu menolak tekstual dan selalu ingin mentafsirkan dengan tafsir kontekstual. Akhirnya tafsir mereka ngawur-ngawur dan penuh dengan kekufuran. Baik. Ini adalah makna surga secara bahasa. Yang kedua adalah nama-nama surga. Nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama. Setiap nama ada maknanya. Ya. Setiap nama ada maknanya. Di antaranya maknanya adalah al-jannah. Tadi kita sudah sebut. Satu al-jannah. Al-jannah tadi apa? Rindang ya, apa? Lebat dan rindang al-jannah. Yang kedua disebut Darussalam. Kenapa disebut Darussalam? Karena semua yang ada di surga semua dengan penuh keselamatan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum darussalami 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan darussalam. Salam itu keselamatan ya. Negeri keselamatan. Kita di dunia keselamatan kita terkontaminasi, terkadang sedih, terkadang khawatir, merasa tidak selamat ya. Makanya orang yang masuk surga kata Allah, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Maksudlah kalian surga dalam tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Penghuni surga ketika masuk surga kata mereka, alhamdulilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang memasukkan kami, menghilangkan dari kami kesedihan. Segala kesedihan hilang ketika di surga. Di surga enggak ada kesedihan sedikit pun. Semua yang dipandang mendatangkan kebahagiaan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga kau melihat apapun kau akan lihat nikmat. Enggak ada yang tidak nikmat. Lihat ke depan nikmat, lihat ke atas bahagia, lihat ke kanan bahagia, lihat ke kiri bahagia, lihat ke bawah bahagia, belakang bahagia. Semua yang dilihat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Semua yang dilihat mendatangkan kesenangan karena negeri keselamatan. Negeri keselamatan. Di dunia enggak ya. Seorang tidak senantiasa selamat, kadang sakit, kadang sedih, kadang khawatir. Udah kaya raya juga takut pesaingnya, takut ada krisis ya. Pesaing bisnis ya. Lagi sedang olahraga takut sakit. Lagi sehat takut apa? Sakit. Lagi sakit takut mati. Ya, seperti itu ya. Lagi cinta-cintanya pada seorang takut berpisah. Ya enggak? Kalau enggak cinta mati aja enggak apa-apa, aman. Semakin cinta semakin takut apa? Berpisah. Itu sifat duniawi, seperti itu. Ya, semakin cinta semakin pahit perpisahan tersebut ya. Itulah dunia ya. Lagi jadi pejabat takut lengser. Demikian ya. Jadi tidak ada keselamatan. Selamatan dunia. Dan banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang surga sebagai Darussalam. Seperti tadi, wallahu yada'u ila darissalam. Allah menyuruh mereka kepada negeri yang penuh keselamatan. Dalam juga tahiyatuhum fiha salam. Salam penghormatan kepada mereka. Assalamualaikum. Tahiyat ahlil jannah. Ucapan penghormatan penghuni surga apa? Assalamualaikum.
Malaikat juga memberi salam, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk menemui mereka dari segala pintu dan mereka berkata, keselamatan bagi kalian. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, salamun qawlan mir rabbir rahim. Mereka memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka minta, maka Allah mengucapkan salam kepada mereka. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Baik. Kemudian yang ketiga di antara maknanya adalah apa namanya? Al-Firdaus. Al-Firdaus. Firdaus itu nama surga. Makanya kalau kita di Indonesia kan jannah nama laki atau perempuan? Jannah. Sama Firdaus itu juga nama perempuan kalau di sana. Firdaus itu nama perempuan karena dia nama jannah. Jannah itu perempuan. Makanya Firdaus ya. Kita kebalik, ada yang buat nama perempuan dikasih nama laki-laki. Contohnya Firdaus. Ada yang nama laki-laki nama perempuan, maksudnya Maisarah. Maisarah itu laki-laki kalau di Arab. Makanya yang nemani Nabi ketika berdagang kan Maisarah, budaknya siapa? Khadijah. Itu bukan perempuan, laki-laki. Tapi kalau Maisarah di Indonesia jadi apa? Perempuan. Sama, Iman itu nama perempuan kalau di sana. Di sini ya. Di sini jadi nama laki-laki. Taib, Firdaus bisa diartikan dengan dua makna, bisa diartikan dengan makna surga secara umum. Dan dia juga sekaligus merupakan surga tertinggi, salah satu surga tertinggi. Seperti dalam Al-Quran, sama Firdaus artinya kebun yang penuh dengan buah anggur. Ya, kebun artinya Firdaus secara bahasa Arab itu kebun penuh buah anggur. Penuh dengan buah anggur. Sering Allah sebutkan tentang anggur-anggur, dia seperti buah spesial di dunia juga spesial di akhirat ya. Di antara surga dengan makna secara umum adalah dalam surat Al-Kahfi 107. 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga-surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Ya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal dalam surga Firdaus, mereka tidak mau berpindah, ya, mereka tidak mau berpindah. Di sini Firdaus maknanya adalah surga secara umum. Dan ada juga surga secara khusus, ya, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, ya. Ayat 23 bukan ayat berapa? Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat sekian kata Allah Subhanahu ayat berapa? Kayaknya bukan ayat 23 deh. Kebanyakan 23. Salah itu. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum li furujihim hafizun. Itu li 11 ayat 11 alladhina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ayat 11. Ya, ayat 11. Demikian juga dalam hadis, jika kalian minta surga maka mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, ya. Baik. Di antara makna surga adalah al-husna. Al-husna. Al-husna itu kalau bahasa Arab yang terindah. Al-husna artinya apa? Yang terindah. Dan benar bahwasanya surga berisi dengan kenikmatan yang terindah. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Yasin, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Ya, sebentar saya carikan. Dalam surat Yasin ayat 55. Yasin ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Fi syughulin
fakihun. Sungguhnya penghuni surga itu dalam kesibukan, kesibukan kenikmatan maksudnya. Kesibukan dalam nikmat. Kemudian fakihun ini diartikan dengan menakjubkan, tertakjubkan, takjub. Jadi penghuni surga ketika merasakan nikmat surga selalu takjub, tidak pernah tidak takjub. Beda kalau kita di dunia kita bosanan ya. Ini bosan, punya ini bosan ya. Nanti semangat lagi, bosan lagi ya. Dan semua kenikmatan dunia namanya mata. Semua kenikmatan dunia apa? Mata. Mata itu adalah, kalau bahasa kita adalah sesuatu yang ada expirednya. Semua itu namanya mata. Kesenangan yang ada apa? Expirednya. Rasulullah bersabda, mata'un qalil. Dunia itu kesenangan yang ada expirednya cuma apa? Sedikit. Dunia itu disifati dengan pertama sementara dan cuma sedikit ya, sedikit. Dan kenikmatan tersebut ada puncaknya, ada kebosanannya. Enggak ada kita nikmat sesuatu kita enggak pernah bosan. Pasti ya pertama takjub, kedua, ketiga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Ya. Biasa-biasa saja ya. Apapun, termasuk yang tidak yang apa namanya terbatas juga, misalnya wanita, ya enggak? Rasulullah bersabda, dunia mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah apa? Wanita. Wanita ada expirednya enggak Ibu? Ada. Jelaslah ada expirednya. Dari muda, kemudian tua, kemudian peot, kemudian tewas. Laki-laki juga sama. Dunia demikian, semuanya ada expirednya. Ada expirednya. Ada saya ketemu kawan, dia menikah dengan, saya nggak tahu dia cerita menikah dengan mungkin seleb atau apalah gitulah. Dia bilang, Ustaz, ya kalau ini ya nanti kalau sudah dinikahi biasa-biasa aja. Itulah kesenangan dunia. Tidak selalu menakjubkan. Ya, ekspektasinya terlalu berlebihan. Ya, ketika sudah dijalani biasa-biasa aja. Ya, beda dengan ketika nikmat akhirat, semuanya selalu menakjubkan. Tidak ada bosan. Selalu menakjubkan. Tidak ada nanti kedua kali, ketiga kali makan ini bosan, tidak ada. Tinggal di rumah lama-lama ya biasa aja. Tidak, selalu menakjubkan. Selalu menakjubkan. Ya. Dan itulah di antara kenikmatan surga, makanya Allah menamakan Al-Husna. Al-Husna itu apa? Yang terindah. Yang terindah. Dalam hadis ketika atau dalam riwayat disebutkan inna rajula min ahli jannah la yu'aniku al-hawra 70 sana la yamaluha wa la tamalluhu. Seorang lelaki memeluk penghuni surga, bidadari penghuni surga selama 70 tahun. Dia tidak bosan dari bidadari tersebut juga tidak bosan darinya ya. Kita di dunia bosan lah. Kalau pelukan 2 hari bosan enggak? Bosan. Bau macam-macam, dari laki-laki bau, perempuan juga apa? Bau ya. Capek juga pelukan terus ya. Tapi kalau di akhirat enggak ada. Ya, jadi semua di dunia namanya mata, kesenangan yang ada expirednya. Kesenangan yang ada expirednya. Apapun kenikmatan tersebut. Tapi di antara nama surga ini sudah, kita lanjut halaman berikutnya. Sudah ya? Belum. Makanya kita berdoa semoga kita dikumpulkan oleh Allah, pasangan-pasangan semuanya dikumpulkan di surga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak semuanya, dan ke sana kebahagiaan tidak terkontaminasi sama sekali. Di sini ya namanya terkontaminasi. Terkadang ada ngambek-ngambekan suami istri. Ya. Di sana insya Allah sudah nggak ada ngambek-ngambek lagi. Semua sudah selesai. Ya. Kesedihan sudah hilang. Taib, nama-nama surga di antaranya lagi. Tadi yang keberapa? 4. Sekarang kita lanjut yang kelima. Oke. Yang kelima adalah tuba. Tuba artinya orang bilang keberuntungan atau kebahagiaan kalau secara bahasa ya, tuba.
atau bahagia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Wa husnu ma'ab. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka tuba. Ada yang mengartikan tuba secara bahasa itu keberuntungan. Ada yang mengatakan tuba maksudnya nama surga, ya. Yang terbaik bagi mereka. Tuba maknanya farahun wa qurratu ain, yaitu yang membahagiakan, yang menyenangkan. Artinya nikmat yang ada di surga membahagiakan mereka. Yang keenam, darul muqamah. Darul muqamah, yaitu tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya. Tinggal abadi yang sesungguhnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatir 35, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga ketika masuk surga mereka berkata, alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami pada darul muqamah, tempat tinggal abadi yang sesungguhnya. Karena dunia ini bukan tempat abadi, makanya Rasulullah SAW berkata ketika sedang menggali khandak, kerja keras karena akan didatangi 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, maka Nabi dan para sahabat menggali khandak ketika itu dengan berkilo-kilo, dengan dalam yang sekitar 4 meter, dengan lebar sekitar 5 meter, ya. Kemudian panjangnya berkilo-kilo. Ini pekerjaan berat, apalagi ketika itu musim dingin dan musim kelaparan. Maka Rasulullah SAW berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan dunia cuma sementara. Sementara. Ini bukan darul muqam, ini cuma darul ubur, tempat negeri untuk lewat, numpang lewat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditawarin untuk dibuatkan tempat tidur yang nyaman, kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Ngapain saya harus sibuk-sibuk dengan tempat tidur yang mewah? Perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang sedang mengembara, berkendaraan, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat, kemudian lanjut lagi. Dunia diibaratkan seperti pohon untuk bernaung sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Karena dia bukan darul muqamah, bukan tempat tinggal, tapi darul ubur, adalah negeri untuk nyebrang doang. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Seperti perkataan Tusturi, kalau tidak salah seorang ulama, dinukil oleh Imam Nawawi, dia berkata, inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khawful fitana, nadharu fiha, falamma alima annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata seorang ulama, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang cerdas. Ya. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Tatkala mereka melihat dunia, mereka tahu bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka mereka jadikan dunia seperti ombak-ombak dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu penyelamat. Maka seorang boleh menikmati dunia, tapi dia harus mengoptimalkan dunia yang dia miliki untuk akhirat. Sebagaimana nasihat orang-orang soleh kepada Qarun, ketika Qarun diberikan harta yang sangat banyak, mereka berkata, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu, dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai bekal untuk mencari apa? Akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya silakan bersenang-senang, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai lalai seluruh kekuatan untuk mencari dunia, seluruh kemampuan untuk mencari dunia untuk kita tinggalkan. Mengumpulkan harta untuk kita tinggalkan. Kalau kita membeli sesuatu, orientasi kita akhirat. Orientasi kita segalanya adalah akhirat. Kita mobil dipakai enggak buat kepentingan akhirat? Untuk silaturahmi, untuk dakwah, beli, enggak ada masalah. Ya. Bikin rumah lagi buat apa ya? Rumah udah ada, bikin lagi, nambah hisab ya. Tapi kalau rumah ini buat untuk kepentingan akhirat, silakan. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, ingat bahwasanya kita akan meninggalkannya ya. Ibu-ibu kalau beli dompet lagi mikir-mikir ya. Ini dompet mau dibawa di kuburan enggak? Kalau bawa beli aja. Kalau enggak dibawa, kalau enggak ada manfaat buat akhirat enggak usah lah. Ya seperlunya aja, cantik seperlunya ya. Gaya seperlunya, jangan berlebihan.
Jangan berlebih-lebihan. Karena dunia ini bukanlah darul muqamah, tapi darul ubur. Hanyalah negeri untuk numpang lewat. Adapun di surga, kata Allah tadi dalam surat Fatir 35, alladzi ahallana darul muqamah. Segala puji bagi Allah yang meletakkan kami pada negeri yang abadi min fadlih, karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasab, kami tidak pernah letih, tidak pernah capek ketika menjalani kehidupan di surga. Wala yamassuna fiha lughub, dan kami tidak pernah ditimpa dengan lesu ketika menjalani kenikmatan di surga. Ya, maksudnya orang kalau di surga itu aktivitas enggak pernah capek. Aktivitas selesai pun juga tidak capek. Kita di dunia aktivitas capek, habis aktivitas juga capek. Kemudian yang ketujuh, jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa, Allah berfirman misalnya, indaha jannatul ma'wa, seperti inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha ada jannatul ma'wa. Al-ma'wa artinya tempat apa di pengayoman, itu apa di sini? Tempat bernaung. Ma'wa secara bahasa Arab artinya tempat bernaung. Jadi surga adalah tempat bernaung yang terbaik. Dalam surat An-Najm ayat 15 Allah sebutkan 15 dan Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, dia takut nanti kalau bertemu dengan Allah. Maqama rabbih, ada yang mengatakan keagungannya, takut diberdirikan untuk berhadapan dengan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsunya pingin ini, pingin anu, pingin apa, kita manusia punya hawa nafsu. Pingin dengar ini, pingin nonton ini, pingin bicara ini, pingin senang-senang ya. Tapi dia lawan, dia cegah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Jadi dunia ini bukan ingin untuk memuaskan segala hawa nafsu ya. Makanya Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Jannah itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Yang mesti dibenci oleh hawa nafsu. Kalau masuk surga pasti melanggar apa yang disukai oleh hawa nafsu. Ya, kita pingin, siapa yang sih enggak senang dengar musik? Semuanya senang dengar musik. Omong kosong kalau enggak suka dengar musik. Kita semua suka dengar apa? Musik. Cuma kita lawan. Siapa sih yang tidak suka melihat wanita ya, cantik atau terbuka auratnya? Laki-laki semua senang ya. Tapi kita lawan ya. Siapa sih yang tidak mungkin senang dengan khamar, mungkin enak, lezat, apalagi yang mahal, apalagi yang sudah disimpan lama ya, mungkin senang, enak lah. Ya, tapi tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Dan banyak hal-hal yang haram ya. Yang siapa sih tidak suka nonton film Hollywood ya? Hollywood apa Hollywood? Hollywood apa Hollywood? Hah? Hollywood apa Hollywood? Siapa sih enggak suka nonton film Hollywood ya? Semua suka ya. Iya, semua juga suka ya. Siapa enggak suka film menarik dibuat dengan benar-benar bagus, kemudian pemainnya cantik dan tampan, semua orang suka nonton. Tapi kita tahan diri. Tahan diri. Hidup cuma sebentar. Ya, kalau kita terjerumus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita manusia tidak luput dari apa? Dosa, ya. Makanya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Allah, takut kalau bertemu dengan Allah dihisab. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu ingin macam-macam. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Surga tempat kembalinya. Kemudian yang kedelapan, darul hayawan. Ini sama dengan maknanya darul muqamah. Darul hayawan. Hayawan diambil dari hayat, yaitu negeri kehidupan yang sungguhnya. Hayawan. Bukan haiwan. Haiwan itu haiwan ya. Hayawan, ya, darul hayawan. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Surat Al-Ankabut ayat 26. Ini hayawan maksudnya negeri kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Lihat Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 64.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya?" Tidaklah kehidupan dunia ini illa lahu wa la'ib, kecuali hanyalah permainan, senda gurau dan permainan. Bukan kehidupan sungguhnya. Kita di dunia seperti bersenda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba masuk dalam alam keseriusan. Dan kita seperti main-main aja, tahu-tahu game over permainan tersebut. Masuk dalam keseriusan, ya. Dan demikian kehidupan kita pun tidak sempurna di dunia ini, dari muda kemudian kuat kemudian menjadi tua, menjadi lemah. Itu kehidupan kita. Lihat orang tua kita sudah lemah, lama-lama juga meninggal dunia. Enggak bisa dipaksa-paksain mau muda terus. Yang tadinya pandangannya kuat sekarang mulai melemah, pendengarannya kuat menjadi lemah. Yang paling nampak itu mulai sakit-sakitan, ya. Tadi sekarang sudah banyak yang bunyi-bunyi. Ini sedikit bunyi sedikit, ini sedikit bunyi. Dulu tidak ada yang bunyi. Kita masih ingat umur 30-an keluar enggak ada mikir obat, enggak ada mikir sama sekali. Makan tanpa pantangan, mau ngapain tidak peduli. Sekarang mana bisa? Makan dikit bunyi. Makan dikit apa? Bunyi. Sama kalau mobil tua itu kan kalau sudah lama kan semua buka pintu bunyi kan, ngek. Buka ngek. Sama orang tua juga gitu. Buka belakang ngek. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, sudah sangat tua. Kata orangnya, "Ustadz, ada mobil tua sekali Ustadz. Semuanya bunyi. Cuma satu tidak bunyi, klaksonnya," katanya. Cuma klaksonnya enggak bunyi. Saking rusaknya. Jadi bukan sedikit bunyi, bukan sedikit, itu sedikit bunyi, semuanya bunyi, ya. Kita udah tua juga begitu. Lama-lama on the deal juga sudah aus. Lama-lama udah mau apakah, mau olahraga, mau nge-gym, tetap aja semuanya bunyi. Terus otak juga begitu, udah lupa. Lupa ini. Ustaz masih ingat saya? Aduh, gimana mau ingat, lupa. Susah. Manggil anak sering keliru. Anak 5 aja kita panggil apa? Keliru. Apalagi anak 7. Manggil istri pun keliru. Udah tua berarti, kalau nggak tua, insya Allah nggak salah manggilnya. Keliru. Kenapa udah tua? Jadi otak nggak bisa kita seperti nggak bisa. Itu menunjukkan kehidupan kita itu tidak sempurna. Lama-lama apa semakin apa? Lemah. Ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan manusia dari kelemahan, kemudian setelah lemah jadi kuat, setelah kuat menjadi lemah dan tua. Adapun akhirat lahyal hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Yang ke-9 Jannatun Naim, yang ke-9. Jannatun Naim, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kenikmatan di surga tidak ada tanpa nikmat, ya. Jadi tadi saya katakan Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 20, surat 76 ayat 20, ya. Quran surat berapa? 76 ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma, kalau kau lihat di surga, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kau akan melihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Semua kita arahkan pandangan dimanapun, kita pasti melihat kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik di akhirat kelak di atas dipan-dipan. Ara'ik itu dari arikah, dipan-dipan yang sudah dihias. Dipan-dipan yang indah, dikasih selimutnya, dikasih apa, kelambunya, dikasih bantal-bantalnya, dikasih bidadarinya, dikasih pasangannya, semua sudah indah. Alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan, kemudian mereka memandang. Memandang apa? Apa aja yang mereka pandang semua mendatangkan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan lihat bahwasanya mereka akan bahagia habis memandang tersebut. Kata para ulama di sini Allah mengatakan apa yang mereka pandang semuanya kenikmatan. Ini dalam surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ayat 22 dan seterusnya. Lihat surat Al-Mutaffifin ayat 83. 83 ayat 22 dan seterusnya. Saya tuliskan ayatnya, ya. Allah berfirman,
Innal 83 surat 83. Surat 83 ayat 22 dan seterusnya. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan na'im. Baik, artinya sungguhnya orang-orang soleh dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan. Lafi na'im, dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan yang dihiasi, dipan-dipan yang dihiasi. Mereka memandang. Mereka memandang. Kemudian ta'rifu wujuhum nadratan na'im. Di sini Allah sebutkan efeknya. Engkau melihat kebahagiaan dalam wajah mereka. Pada wajah mereka. Baik. Di sini Allah mengatakan alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang apa? Tidak disebutkan. Objeknya tidak disebutkan, dan dalam kaidah tafsir jika objek tidak disebutkan memberikan faedah keumuman. Kalau objek tidak disebutkan, cuma disebut predikat, kan mereka memandang. Apa enggak disebutkan? Subjek, predikat, objek enggak disebutkan. Ketika objek tidak disebutkan memberikan faedah keumuman. Itu semua yang mereka pandang akan mendatangkan apa? Kebahagiaan. Sini umum. Semua yang dipandang bikin bahagia. Kita sekarang di dunia kita merasakan, kita lihat istri kita bahagia, lihat anak-anak kita bahagia, tapi tidak selalu. Ya. Kalau minta duit kita jadi nggak bahagia. Anak-anak kalau lagi jengkel bahagia nggak bahagia, tapi ada saat-saat kita memandang dengan penuh kebahagiaan. Ada saat-saat kita elus dahi mereka, ada saat-saat kita anak-anak juga demikian, anak masya Allah, tapi kadang-kadang kita jengkel, manusiawi. Sebaliknya juga pasangan kita demikian, kadang senang lihat kita, kadang jengkel ya. Jadi ada pandangan yang membahagiakan di dunia ini, ada pandangan yang tidak membahagiakan. Kalau di surga semuanya bahagia, lihat atas bawah semua bahagia. Kita di dunia lihat sesuatu di medsos, kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Kadang sedih ya, kadang tertawa, kadang menangis ya. Adapun di akhirat tidak ada tangisan. Semuanya apa? Semuanya bahagia kalau masuk surga. Makanya dikatakan dengan jannatun naim, yaitu taman yang penuh dengan kenikmatan, taman yang penuh dengan kenikmatan. Tapi inilah yang terkait dengan nama-nama surga. Berikutnya yang itu yang didoain oleh Ibrahim berkata, wa ja'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, anugerahkanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ada permasalahan, apakah surga yang akan ditempati oleh orang beriman pada hari kiamat kala itulah surga yang pernah ditempati oleh Adam alaihissalam sebelum dikeluarkan dari surga? Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan surganya beda. Surga yang ditempati Adam beda dengan surga yang akan dimasukin oleh kaum mukminin di kemudian hari. Mereka mengatakan dengan sedikit perbedaan, kata mereka buktinya Adam ketika di surga tersebut masih dibebani untuk tidak boleh makan dari pohon tertentu. Ya, sementara di surga nanti tidak ada pelarangan sama sekali. Kemudian surga tersebut ternyata bukan tempat abadi, buktinya Adam dikeluarkan. Adapun surga nanti yang dimasukin oleh orang beriman adalah abadi. Namun pendapat yang lebih benar, pendapat mayoritas ulama bahwasanya surga itulah surga yang akan ditempati. Makanya kita anak-anak Adam harus ingat, mesti bukan tempat tinggal kita sungguhnya, kampung kita sungguhnya kalau harusnya adalah surga. Maka jangan sampai salah pulang kampung ke neraka jahanam. Kampung sungguhnya di mana? Di surga. Makanya dalam hadis menunjukkan yang lebih benar pendapat mayoritas ulama. Di antara yang menunjukkan akan hal ini dari riwayat Muslim, saya bacakan. Ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala an-nas, kata Nabi SAW, Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Fayakumul mu'minun, maka orang beriman pun berdiri hatta tuzlafa lahumul jannah, sampai surga didekatkan kepada mereka.
Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga didekatkan. Orang menuju surga sudah didekatkan kepada orang beriman sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Fayatuna Adam, maka orang pun datang kepada Adam. Fayaquluna ya abana istaftih lana jannah. Kata mereka, wahai nenek moyang kami, wahai bapak kami, wahai Adam, mintalah penghuni surga agar membukakan pintu surga buat kami. Fayaqul, maka Adam menjawab, bagaimana saya minta bukakan surga? Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam? Bagaimana saya minta bukan surga? Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga ini adalah dosa bapakmu ini? Akhirnya yang minta buka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil bahwasanya ada mengatakan yang mengeluarkan kalian kan saya. Ya. Jadi surganya sama surganya. Surganya sama. Demikian juga ketika Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Inna Musa qala, ya Rabbi. Musa berkata, ya Rabbku, arina Adam. Tunjukkan kepada kami mana Adam. Alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah, yang mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahu Allahu Adam, maka Allah tampakkan Adam kepada Musa. Faqala anta abuna Adam. Musa berkata, wahai engkau, apakah engkau adalah nenek moyang kami, bapak kami Adam? Faqala Adam, na'am, benar, saya ayah kalian. Qala anta alladhi nafakha Allahu fika min ruhih. Apakah engkau adalah makhluk yang Allah tiupkan ruh ciptaan Allah kepadamu? Wa 'allamaka al-asma'a kullaha, yang telah Allah ajarkan kepada engkau seluruh nama-nama. Wa amara al-malaikata fasajadu laka, dan Allah telah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Benar? Kata Adam, benar, itu saya. Qala fama hamalaka ala an akhrajatana wa nafsaka minal jannah? Apa yang buat engkau mendorongmu untuk membuat engkau mengeluarkan dirimu dan kami dari surga? Ada perkataan kami dari surga. Surganya sama berarti kan? Ya, berarti kita akan kembali ke surga tersebut. Ya, maksudnya Nabi Musa berkata. Maka Adam berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Ana Musa, cucumu Musa. Intinya ini dalil bahwasanya surga yang ditinggali Adam itulah surga yang kembali. Tapi bukan berarti surganya tidak mengalami modifikasi. Surga mengalami perubahan. Dulu waktu Adam tinggal belum ada isinya. Maksudnya isinya sebagian, kemudian semakin bertambah. Makanya siapa yang mengamalkan sini akan dibangun surga baginya. Siapa yang begini akan ditanamkan pohon baginya di surga. Dan surga tersebut sudah ada, cuma terus mengalami apa? Perubahan-perubahan, semakin indah. Kemudian nanti peraturannya berlaku. Kalau surga dulu ketika masuk masih ada perintah kepada Adam, nanti surga kalau dimasuki kedua kali adalah hari pembalasan. Sudah tidak ada lagi larangan-larangan, tapi hari pembalasan. Tapi surganya surga itu juga, ya. Baik, pembahasan berikutnya terkait apakah surga sudah ada atau belum. Ini pembahasan membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga belum diciptakan. Karena menggunakan logika, kata mereka surga diciptakan terus nggak ada fungsinya buat apa, dan Allah tersucikan dari melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tujuannya. Maka dibantah bahwasanya surga sudah ada dan ada tujuannya. Sederhananya dalil-dalil menunjukkan surga sudah ada, ya, dan surga sudah ada dan fungsinya juga sudah ada. Lihat halaman 498, ya, contoh Allah berfirman jilid 2 halaman 498. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan bagi orang beriman. Berarti sudah ada belum? Sudah. Beda, saya kasih logika, ada bos bilang sama anak buahnya, kamu kerja yang baik. Kalau kamu kerja yang baik, kamu lulus, saya bikin dengan kamu rumah. Ini satu, bos satu. Bos yang kedua, kamu kerja yang baik, rumah sudah saya bikin, kuncinya tinggal ambil. Mana yang lebih menarik? Sudah ada lah. Ini baru dibangun, nah ini sudah ada. Yang kau mau sudah saya bikin semua, sudah tinggal masuk. Lebih semangat kalau sudah tinggal apa? Tinggal masuk. Di antaranya. Makanya dalam Al-Quran banyak uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Demikian juga ketika Isra Mi'raj. Rasulullah lihat halaman 499. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Rasulullah pernah melihat Jibril pada kondisi yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha, di puncak daripada alam semesta. Indaha jannatul ma'wa. Di situ ada surga al-ma'wa. Rasulullah lihat. Berarti sudah ada belum? Sudah. Rasulullah sudah ke Sidratil Muntaha, sudah lihat apa? Surga. Demikian juga ketika Rasulullah
apa namanya menciptakan surga, Allah menciptakan surga, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, lihatlah surga. Ya, kata Jibril, tidak ada yang mendengarnya kecuali akan masuk. Kemudian Allah liputi dengan perkara yang dibenci, kata Allah, coba lihat lagi. Kata Jibril, saya takut tidak ada yang bisa masuk karena diliputi dengan perkara yang dibenci. Surga sudah ada. Makanya Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Surga dan neraka sudah ada. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW ketika sedang solat gerhana, tiba-tiba Rasulullah SAW maju. Kemudian Rasulullah SAW seperti ngambil sesuatu. Maka selesai solat, persahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika, thumma ra'ainaka taka'ka'ta." Ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau seperti ngambil sesuatu, kemudian kau mundur. Kata Rasulullah SAW, "Inni uritul jannah." Aku diperlihatkan jannah. Fatanawaltu minha unqudan. Aku ngambil setandan buah. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalau saya ambil, saya hadirkan sekarang, kalian akan makan sampai dunia selesai tidak habis-habis. Tapi Rasulullah tidak jadi ambil. Berarti sudah ada belum? Sudah. Ya. Tapi mereka bilang apa fungsinya? Fungsinya ada. Fungsinya diantaranya orang beriman yang mau surga akan menjadi burung yang bermain-main di surga, namun belum sempurna untuk merasakan nikmat surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasamatul mu'min idza mata ta'irun ta'laku bi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadi yauma yab'atsuhu Allah." Sungguhnya ruh orang beriman akan menjadi burung yang bergantung di pohon-pohon surga sampai Allah kembalikan dia pada jasadnya pada hari kiamat kelak. Jadi dia sudah merasakan kenikmatan tapi masih tidak sempurna. Kapan nikmat sempurna? Ketika ruh dan jasad sudah bergabung, baru akan merasakan kenikmatan surga dengan apa? Sempurna. Tapi sekarang sudah merasakan. Ini perkara yang gaib. Demikian juga ruh syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arwahuhum fi jawfi thayrin khudhur." Orang-orang yang mati syahid yang di mana badan mereka rusak dibunuh, maka ruh mereka akan dipinjamkan jasad sementara, yaitu jasad burung berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Di situ ada sangkar-sangkarnya yang tergantung di bawah arsy. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at, terbang-terbang di surga kemanapun dia suka. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian kembali ke sangkar-sangkar tersebut atau pelita-pelita tersebut. Jadi kata para ulama, orang yang mati syahid mereka telah mengorbankan raga mereka, jasad mereka. Maka mereka diberi ganjaran secara khusus di alam barzah dengan ruh mereka dimasukkan dalam jasad burung berwarna hijau yang burung itu terbang-terbang di surga. Ada kenikmatan yang mereka rasakan namun juga tidak sempurna. Nanti sempurna ketika hari kiamat. Demikian juga antara fungsi surga dan neraka. Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil qadati wal asyi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Sungguhnya seorang kalau meninggal akan diperlihatkan baginya kaplingnya di surga atau di neraka. Setiap pagi dan petang diperlihatkan, itu nanti kamu di sana. Berarti sudah ada, cuma diperlihatkan kamu kaplingnya di sana. Kalau di neraka itu nanti kaplingnya di sana. Ya. Kemudian di antara fungsinya seorang mukmin di alam barzah dibukakan baginya pintu surga. Rasulullah bersabda, "Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi." Maka dikatakan kepada orang mukmin yang meninggal, bentangkanlah baginya permadani dari surga. Dan pakaikanlah baginya pakaian dari surga, bukakan baginya pintu surga, maka sampai kepadanya angin surga dan aroma wangi surga sementara dia di alam barzah. Seperti seorang sahabat ketika perang Uhud, tiba-tiba dia semangat, dia bilang, "Inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud." Aku mencium aroma surga dari arah gunung Uhud. Jadi yang benar bahwasanya surga dan neraka sudah ada, ya. Kita beriman dengan dalil. Adapun dalil orang-orang Mu'tazilah menggunakan logika, maka sudah kita bantah, ya. Kita sudah bantah sebagaimana tadi kita jelaskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.